Oke, selamat Ya, malam semuanya teman-teman. Hari ini kita eh, akan ngobrol-ngobrol santai bareng nih dalam rangkaian acara yang kita beri nama BTS ya, BTS, BTS. ya, Oke, bincang tentang Oke, seminaris. BTS yang kemarin dijual di McD itu Seminaris. nggak sih, Dri? Oh, mirip, tapi versi Versi Indonesia. seminari. Oke, oke, oke. Nah, hari ini kita kedatangan eh, dua orang anak muda nih Dri yang luar biasa banget nih, hebat banget karena uh, mereka saat ini sedang menempuh pendidikan di seminari Mertoyudan ya. Bener ya, ada Yudan. Mas Damar dan Mas Kristo. Selamat malam Mas Damar, Mas Kristo. Ya, selamat malam. 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 Malam, Gimana oke. kabarnya? Mana kabar? Baik, baik. Baik, Baik, sehat. Puji sehat. Tuhan, puji Tuhan. Ya, Iya ya, ini kondisi kondisi saat ini tuh emang lagi nggak baik-baik aja kan ya, teman-teman. Jadi memang ya itu juga yang menjadi penyebab kenapa akhirnya kita memutuskan untuk ngobrol di Zoom aja gitu ya, Indri ya. Betul, karena COVID Betul. lagi ganas-ganasnya. Hmm, Jadi betul, kita, betul. Lebih memilih untuk tetap jaga kesehatan, berusaha jaga jarak juga ya dengan sekitar ya, kita gitu. Nah, oke Dri, hari ini di TS ini sebenarnya ini acara acara apa Dri ini? Mungkin bisa dijelasin sedikit Dri. oke. BTS ini yang tadi udah dibilang bincang tentang seminari, ini adalah salah satu program dari seksi panggilan Paroki Hmm, Karawaci Santo Gereja Santo Agustinus. Ya isinya tentang kita berbicara sama orang-orang yang menempuh pendidikannya di seminari. Kita pengen tahu nih oke. kegiatannya apa aja sih di seminari dan kenapa kok mau masuk seminari. Ya kurang Iya. lebih seputar itu lah. Oke, jadi ngobrol santai, cerita-cerita, sharing gitu ya, dari ya, sharing seputar Betul. kehidupan Mas Damar dan Mas Kristo dan juga nanti narasumber-narasumber yang lain di episode-episode berikutnya seputar kehidupan seminari ya. Ya, Nah, tapi sebelum sebelum apa namanya masuk ke obrolan mungkin bisa perkenalan dulu nih Mas Damar dan Mas Kristo, mungkin perkenalannya ya, nama lengkap, kemudian nama panggilannya siapa dan dari lingkungan mana nih? ya. Anak Mungkin Damar anak dulu anak boleh. paroki kita ya. ya. Silakan. Hmm. Dari Kristo atau aku dulu nih? Dari Damar dulu boleh. Oh ya, Damar dulu silakan boleh. oke. Siap. Nama aku, nama lengkap itu Ignatius Damar Hadi Wicaksana. Ya, biasa dipanggil tuh Damar. Ya, dari Pasar Remis Oke, Pasar di Kemis. Jarum Kedaung. Berarti Thomas Rasul 1. Thomas Raso satu. Ya, Oke. pokoknya patokannya Siap. Bumindah itulah depannya. Oh ya, Bu Mindah. Ya, Ah, depannya ATM benar, benar. Kedaung. Ya. Oke, oke, oke. Oke, dari Thomas Raso satu nih, Dri. Kalau Ya. Mas Kristo, dari mana Mas Kristo? Kalau saya, nama lengkap Christoforus Yuliano Mesaroga Putra dari lingkungan Pius 5. Oke, Pius 5. Adrian dari mana, Adrian? Saya Pius. Tetanggaan dari kita nih, tetanggaan. Oh, sama-sama Pius ya, satu wilayah ya. Yeah. Berarti sama-sama Pius. Oh, aku dari Teresia, dari Cimone. Oke, berarti Hmm. eh, tadi kita udah perkenalan satu sama lain. Ternyata Damar juga Ya, dari ya. Pasar Kemis, terus apa ada Kristo tadi dari Pius 5 itu berarti dekat-dekat Perum, sekitar Perum 2 ya rumahnya ya berarti ya. Oke, oke, oke. Satu, Oh, satu. Perum 1 ya hitungannya ya, Perum 1 ya.
Oke oke oke. Nah, eh silakan Adrian. Ini Damar dan Kristo ini sebelumnya ikut Miss Dinar di Agustinus atau enggak? Kalau dari aku nih nggak ikut aku kalau apa Dinar di Agustus itu nggak ikut. Cuman PMK itu ikut pernah dulu tuh pas 2018 apa gitu yang acara Indomie itu pernah ikut. Oh, Ya pokoknya Oke. pernah ikut itu. Acara Indomie. Ya. Terus beberapa kali juga kan sama anak OMK sini ikut-ikut apa PKM gitu kan seru-seruan ya. berarti kalau Damar aktifnya di lingkungan wilayah gitulah ya. Ya, ya kalau OMK ada gitu. belum masuk juga kan itu juga kalau ada kumpul ya ada waktu yang ngumpul gitu kan ada anak OMK di sini yang ngumpul aja gitu. Ya. Oke. Kalau Kristo? Kalau saya itu pernah ikut gitu. Pernah ikut tapi waktu itu terpentok banyak acara, lalu banyak pergi-pergi dan segala macam, sehingga untuk pertemuan dan segala macam itu sering nggak datang gitu. Dan juga waktu itu pernah dilantik juga, lalu setelah itu pun juga beberapa kali tugas sudah pernah juga, lalu setelah itu saya masuk seminari. Oke. Jadi emang dua-duanya ini bisa dibilang aktif juga di lingkup gereja. Satunya menjadi Miss Dinar, satunya ikut kegiatan OMK di wilayah. Oke. Nah, terus kok bisa Damar dan Kristo nih, sejak kapan sih kalian tuh tertarik buat masuk seminari? Persisnya kelas berapa gitu? Iya. Dari aku tuh tertarik itu sebenarnya sih hitungnya dari SD. Dari SD itu dari SD. Iya, udah ada kayak tahu gitu kan seminari Pertuyudan gitu kan. Nah, kemudian ya kayak makin dilurus itu kan kayak SMP tuh mau kemana kayak kan tujuan juga pernah kan apa tertarik gitu kan Merto gitu kan juga pernah sempat ke sononya kan pas SD ya tempatnya wah ini luas gitu. Pertama dari itu terus masuk ngeliat kan oh ya ini ya tertarik ya dari situ. Makin awal terus dimikir-mikir gitu. Terus juga ya akhirnya mulai dari situ SMP dan akhirnya kelas 9 tuh ya emang fix ya aku jadiin masuk ke Mertoyudan waktu itu 2019. Jadi Oke. Iya. Oke. Itu karena itu karena ngelihat apa atau maksudnya kenapa tiba-tiba kok kepikiran itu ngelihat Romo terus tiba-tiba langsung mau pengen jadi pastor atau gimana Damar? Enggak sih, sebenarnya simple tuh kayak ngelihat Morto kan luas kan tempatnya itu. Oke. Luas. Nah itu lalu ada lapangan terus kayak pengen aja gitu. Awalnya sebenarnya nggak muluk-muluk kayak misalnya wah jadi Romo karena kan waktu SD kan juga pernah Romo tuh apa sih kayak keren banget gitu kan namanya anak SD kan dulu. Ya itu awal gitu tertarik aja gitu. Terus ya makin lama kayak juga doa gitu ya. Dia pokoknya menjalani proses gitu kan. Kalau saya secara pribadi gitu dan akhirnya ya SMP mantap ya. Kemana SMA ya udah ke Merto gitu sehari. Oke. Terus kalau Kristo gimana Kristo? Kalau untuk aku sendiri itu dulu di paroki kita kan pernah ada Romo Umar namanya. Romo Umar OSC itu waktu saya di perut orang tua saya itu dia sudah ngomong ini anak harus jadi Romo ya katanya. Terus dikasih nama Kristoforus. Romo Umar ngomong gitu. Tolong. Ya udah, lalu akhirnya mama saya itu cerita terus dulu tuh Romo Umar tuh pengen loh kamu jadi Romo dan gini segala macam.
Tapi sepanjang perjalanan mulai dari SD sampai SMP, saya tidak begitu terlalu kepikiran mengenai romo, imam, dan segala macam itu. Saya sama sekali tidak terpikir gitu. Lalu setelah mulai SMP itu, saya mulai mikir-mikir nanti SMA itu bagaimana, saya ngomong gitu. Ya sudah, akhirnya waktu itu mengikuti Jambore Panggilan di Pratista. Itu yang diselenggarakan oleh Cada Sikmat dan OSC kalau tidak salah. Kelas berapa itu? Itu sekitar kelas 1, kelas 2 SMP, seputar itu, sekitar itu. Oke. Terus? Ya. Lalu akhirnya di situ saya melihat banyak tentang imam itu seperti apa, romo itu seperti apa, gitu kan. Ya sudah, setelah itu mulai ada pendaftaran seminari sehingga ya sudahlah, kenapa nggak dicoba, saya gitu. Sudah, akhirnya saya coba daftar, keterima gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk masuk seminari Mertoyudan. Oke. Berarti itu ya dari Jambore tadi, dari Jambore Panggilan. Gue baru denger juga sih, Dri. Jambore Panggilan itu tuh di Pratista. Iya, sama. Pernah ke Pratista juga, Dri? Lewat doang pernah. Karena kalau kita tahu Jambore kan biasanya buat pramuka ya, bukan buat panitia. Iya. Bener. Kalau Damar pernah ke Pratista, Damar? Berarti? Pernah dulu, ya. Retreat pernah di situ pas itu. Ya. Aku juga pernah waktu itu rekoleksi kalau nggak salah di sana tuh. Tempatnya emang luas juga di Bandung kan, dingin juga kan. Iya. Terus ya agak serem juga tuh, ada kuburan pastor di belakang. Oke, menarik. Nah, terus reaksi orang tua dari Christo dan Damar ini ketika dengar kalian nyampein mau masuk seminari itu gimana reaksinya tuh? Boleh diceritain nggak? Mungkin dari Christo mungkin. Gimana Christo? Kalau saya, orang tua saya, untuk papa itu setuju ya. Untuk papa senang, setuju. Tapi kalau untuk mama memang awalnya tidak setuju gitu. Mama bilang, ya jadi romo nanti aja pas di seminari tinggi. Kan bisa. Ngomong gitu. Terus dia ketakutan sendirian dan segala macem gitu mungkin. Tapi lama-kelamaan mama saya, ya sudah Kak, kalau memang itu mau, ya sudah. Akhirnya kedua orang tua saya setuju dan senang gitu saya masuk ke seminari. Oke. Jadi itu ya ceritanya ayahnya setuju ya kalau Christo ya. Ayah dari Christo ini setuju, tapi mamanya berat, Dri. Iya. Berat untuk melepas kakak. Berarti punya adik Christo ya? Iya. Oke, untuk melepas Christo nih. Oke. Nah, itu berarti tapi pada akhirnya disetujui dan direstui untuk ke seminari. Oke, kalau Damar gimana kalau Damar? Iya. Kalau dari aku sih pas tes terus keterima gitu kan. Pasti orang tua sih ngedukung, dua-duanya setuju sih, makanya ngedukung gitu loh untuk aku masuk proses formasi di Seminari Mertoyudan gitu loh, dengan pas bebas gitu ya. Mereka berdua itu pada intinya dukung aku gitu loh. Juga keluarga yang lain juga ya, keluarga besar gitu maksudnya. Saudara ya, temen juga gitu, kayak ya udah tadinya ya setuju gitu loh masuk saya di seminari gitu loh. Ya, mungkin konsekuensi yang pasti kan jauh kan, jauh dari rumah, dari teman-teman sini juga jauh gitu kan. Ya pada intinya kayak seperti itu sih. Oke. Kalau Christo tadi bilang katanya sempat ada penolakan dari ibu. Iya. Usaha Christo buat ngeyakinin ibu tuh ada nggak? Christo ngelakuin apa gitu? Iya, kalau Christo gimana Christo tadi?
atau apa mungkin? Kalau Dibolehin. kalau aku sih dibuktikannya nggak dengan ngomong gitu ya, kata-kata gitu. Tapi apa namanya, dengan tindakan bahwa ya memang aku siap gitu. Aku mau serius gitu kan. Yang sebetulnya menasihati mama atau mengajak mama bukan saya dan papa saya gitu, tapi keluarga saya seperti nenek saya, lalu orang-orang lingkungan, orang-orang gereja. Terus rapopo toh mbak, anakmu masuk seminari kenapa gitu kan? Karena memang juga banyak orang yang tahu bahwa mama memang awalnya kurang setuju gitu. Sudah akhirnya setelah diberi pengarahan-pengarahan oleh banyak orang tersebut, akhirnya mau. Kalau dari saya sendiri sebetulnya diem-diem aja sih, kalau saya ya sudah, saya tetap jalan gitu. Begitu. Oke. Tapi kalian berdua ini, Damar dan Kristo, emang udah spesifik pengennya seminari Mertoyudan? Nggak kepikiran seminari lain gitu? Bener nih, dari aku nih? Iya, boleh. Ya. Kalau aku ya emang dari awal kan emang tertarik kan, aku juga tahunya Merto gitu kan. Cuman mungkin lama ketika SMP tuh tahu gitu loh, oh seminari itu nggak cuma di Merto gitu loh. Dari regio Jawa sendiri tuh, dari Jakarta tuh udah Wacana Bakti, terus lalu Cadas Hikmat ada, itu di Kesukupan Bandung. Itu di Semarang juga kan seminari Mertoyudan itu, lalu ada Marianum Darum gitu loh. Kan hitungannya banyak gitu loh. Ya sempat mikir sih, maksudnya dulu waduh, kan pasti ada perasaan kan kayak ini nggak diterima nih, ya takut gitu kan nggak diterima, mungkin akan apa ya, kadang lah masuk ke seminari lainnya gitu loh. Kalau misalnya aku nggak terima di Merto gitu, tapi kan emang pada awalnya kalau aku emang udah spesifik gitu ya, maksudnya mau gitu loh, mauku tuh ke Merto gitu ya, kan tertariknya dari awal ke sana gitu loh. Tapi kalau mungkin itu dulu nggak kesampaian ya nggak, maksudnya ya bisa ke Tanda Bakti mungkin kayak gitu. Oke. Iya. Kalau Kristo? Kalau saya waktu itu melihat dan mengeksplor banyak seminari gitu. Awalnya saya mendaftar 4 seminari. Wow. Mulai dari Cadas Hikmat di Bandung, lalu Mertoyudan sendiri, lalu Stella Maris, dan Bogor ya, dan Juniorat Omi itu ada di Cilacap gitu. Nah, itu awalnya kenapa? Karena saya belum begitu paham ya sebetulnya seminari itu apa, sehingga awalnya sih sebetulnya simple, hanya ingin melihat-lihat, explore mana sih yang cocok buat saya. Jadi spesifik sekali itu belum ada gitu. Akhirnya, dan juga saya baru pertama kali gitu ke seminari-seminari tersebut gitu. Sehingga akhirnya begitu tes di seminari Mertoyudan, saya merasa saya paling tidak nyaman itu di seminari itu sebetulnya. Wah. Ya, tidurnya nggak enak, lalu dingin dan segala macam. Itu saya paling tidak nyaman di seminari Mertoyudan dari antara 4 seminari lainnya. Tapi akhirnya saya bilang gini, ada hati kecil saya gitu ngomong, kalau kamu mau menjadi imam, ya kamu harus susah dari awal, ya, gitu. Jangan cari nyamannya. Akhirnya apa ya? Dengan dukungan banyak orang, saya memilih seminari Mertoyudan. Begitu. Jadi emang benar sih, kalau Magelang, Jogja dan sekitarnya itu emang bisa dibilang masih agak-agak hawanya dingin gitu sih ya. Betul. Karena kan deket Candi Borobudur juga. Ya, dekat-dekat ya, masih ada dekat Merbabu dan Gunung Merapi juga jadi emang agak-agak dingin juga gitu ya. Ya.
sekarang kayaknya kan lagi pandemi begini, kalian situasi Seminari Mertoyudan di saat pandemi itu seperti apa? Apakah sama belajarnya online juga kayak siswa pada umumnya atau bagaimana? Damar boleh? Oh ya, baik. Situasinya ya itu menyesuaikan dengan apa ya, sekolah-sekolah lain gitulah, nggak jauh beda gitu. Maksudnya ketika sekarang ya kan berarti mulai awal pandemi nih. Awal pandemi itu sempat apa ya, kan pada dibalik itu kan, kayak panel itu mereka pulang pas bulan-bulan Maret itu. Cuman karena seminar itu kan tempat yang berbeda, bukan sekedar asrama, karena adalah tempat yang terintegrasi gitu loh, sistem informasinya, maksudnya kan sekolah pendidikan tahun imam ya, sehingga untuk secara apa ya, secara gampang banget gitu ya dipulangkan gitu ya, itu kayak apa ya, kayak sebenarnya dari rektor gitu ya, susah itu kan karena seminar gitu kan, diskresinya ketika di luar kan ya gampang gitu ya, apa namanya ya, kayak mungkin panggilan tuh luntur ya, itu pasti sih seperti itu. Tapi kan pada akhirnya ya dengan perjuangan ya dari bulan awal-awal itu Maret ya tuh masih diseminari itu. Masih diseminari, cuman dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Di sana tuh mempunyai apa, protokol seminari itu sendiri gitu loh. Seperti akhirnya tidak ada jam keluar itu bagi seminaris itu, misalnya ambulasi kan, ambulasi itu jadi jam keluar yang setiap Rabu itu. Lalu dan minggu keempat ya ambulasi pokoknya keluar itu kan, itu ditiadakan. Pokoknya keluar itu ditiadakan. Jadi intinya tuh kami semua tuh dalam gitu selama kalau dari Maret itu sampai Juni, akhirnya nanti balik itu yang pas balik. Nah, lalu untuk KBM-nya ya online, apa ada online gitu loh, dengan guru yang Zoom gitu kan, apa lewat, karena per kelas ya, jadi enak, jadi Zoom-nya tuh per kelas, lalu dengan proyektor, lalu di setiap kelas tuh nanti ada komputer sendiri-sendiri gitu untuk mengakses link-nya. Oke. Lalu itu, dan Juni kan itu. Iya. Itu setelah itu berarti akhirnya bertahanlah sampai Juni itu balik. Sempat liburan pokoknya liburan Juni sampai Juli 2020 itu. Juli 2020 itu balik lagi. Iya. Balik lagi seminari sampai bulan Desember. Nah, di situ juga sama itu, masih online juga. Nah, tapi ada beberapa yang mungkin bagi pelajaran yang sulit gitu ya, seperti MTK atau beberapa guru itu juga sempat masuk, tapi kan itu juga dengan protokol gitu kan, benar-benar ketat gitu, apa harus masker lah, harus apa ya, mengalami suatu ketidakenakan sebenarnya, apa Kristo bilang ya, di seminar itu nggak enak gitu. Iya. Ya itu benar gitu, jadi di istilah kalau di bahasa Jawa itu dikerangkeng gitu kan, di dalam satu tempat, nggak keluar ya, seperti itu. Jangan protokol yang ketat gitu kan, sampai akhirnya juga Desember kemarin liburan, dan sekarang itu karena bulan Januari kemarin itu ada gelombang COVID kan, itu yang setelah Natal itu, jadi akhirnya lanjutlah karena bahaya juga kan ya, dan protokolnya belum siap gitu maksudnya untuk menampung dari situasi yang gelombang ini kan, gelombang COVID ini, akhirnya dirumahkan gitu loh, kayak siswa-siswa yang lain juga gitu. Oke. Kalau di angkatan kalian saat kalian masuk nih, ada berapa orang berarti? Awal masuk? Enggak, sekarang aja sekarang. Sekarang itu total ya 53.
Berarti Oh. 53. Iya. Wow. Cukup banyak berarti ya. Iya. Ini Oke. ada kita riset, gue dan Ernest, ternyata di seminar itu ada yang namanya moto pribadi. Kalau motonya dari Kristo itu adalah hidup ini kesempatan untuk berkarya bagi Tuhan dan sesama. Bener ya, Kristo? Boleh, Ya, betul. boleh diceritain kah? Maksudnya apa nih? Kenapa memilih moto hidupnya itu? Moto di seminari maksudnya? Ya, saya memilih itu karena terus terang gambaran seorang imam itu kan banyak yang mengira hanya dari seminari tinggi gitu. Dari seminari menengah itu lah masih level bawah lah gitu kan, masih SMA Oke. biasa. Lalu saya berpikir begini, kalau memang ada kesempatan lebih awal, kenapa tidak gitu kan? Kenapa apa bisa belajar lebih awal? Kenapa tidak? Gitu kan. Oke. Karena terus terang saya melihat banyak saudara-saudara saya yang masih muda harus menghadap Bapak. Oke. Adik sepupu saya baru 3 tahun sudah harus meninggal karena kanker. Banyak juga beberapa teman saya meninggal karena sakit maupun kecelakaan. Sehingga bagi saya bahwa setiap waktu, setiap hidup ya suatu kesempatan gitu kan. Ya tidak bisa kita tunda-tunda. Kalau memang ada kesempatan dari awal, diambil, dijalani. Apapun peluangnya, walaupun mungkin susah, tapi kalau itu membawa kepada suatu kebaikan, harus berani memilih gitu. Karena kesempatan kadang kan nggak datang 2 kali gitu kan. Kadang datangnya beda-beda ya pun juga hanya sekali. Gitu. Makanya saya mempunyai moto hidup, apapun yang saya terima, apapun yang saya alami, saya berusaha untuk memilih dan menjalani. Walaupun memang berat dan tidak menunda-nunda. Itu sih kalau dari saya. Keren. Bener sih, Menarik. kesempatan tidak akan datang 2 kali karena sekali aja makan ongkos. Oke, lanjut ke Damar. Iya. Kalau Damar nih motonya dapat berelasi dengan teman dari berbagai nikmatilah proses itu. Iya. Nah, itu gimana tuh, Damar? Ya baik, nikmatilah proses itu ya. Sebenarnya singkat gitu ya. Kalau coba maknanya dalam gitu. Ya maksudnya maknanya ya mungkin semoga aja dapat menginspirasi orang gitu ya kan. Jadi begini, nikmatilah proses itu kan. Kadang orang tuh untuk ke sebuah tujuan gitu kan, itu ada mengalami suatu namanya proses, dan tidak setiap ya, kadang kita tahu sendiri gitu ya kan, kadang proses-proses kita proses yang ingin kita yang kita lalui itu untuk tujuan itu, kadang hasilnya ya gagal ataupun juga bisa berhasil gitu loh. Contohnya aja kayak ya sekitar bulan Mei kemarin, terus mulai pengumuman SNMPTN itu, terus SBMPTN gitu loh. Maksudnya maksud saya adalah bukan dilihat dari saya itu gagal, tidak mutlak bahwa saya itu gagal gitu loh. Tapi lihat bahwa ada perjuangan kamu, yaitu proses kamu itu. Misalnya saya itu udah belajar, saya itu udah apa namanya berjuang gitu loh, udah belajar mati-matian, atau misalkan bahkan mengorbankan waktu gitu ya, sama gitu loh, seperti halnya juga panggilan gitu yang dinikmati gitu loh. Maksudnya ketika dalam hal krisis gitu, panggilan itu dinikmati kan, namanya juga proses. Lalu ketika itu namanya desolasi ya, ada panggilan gitu. Lalu pada saat konsolasi, ketika ada lagi waktu senang-senangnya dalam panggilan gitu juga, itu juga suatu yang dinikmati gitu proses itu gitu loh. Ini maksud saya tuh untuk ke semua juga, buat ke semua orang gitu loh. Jangan berhenti gitu loh untuk jika aku gagal itu gagal. Banyak kok, masih ada banyak jalan gitu loh intinya.
Dan kita nggak jangan terdiam gitu loh. Jadi ya pada intinya ya kadang itu adalah orang yang terlalu memikirkan orientasi kepada hasil gitu, bukan orientasi kepada proses gitu. Jadi sehingga yang ditiberatkan di sini adalah proses itu. Itu adalah proses kamu dan gimana kamu untuk menjadi sesuatu. Jadi seperti itu. Menghargai setiap proses Dri ya, karena emang hidup adalah proses Dri. Iya itu. Ya. Itu benar menarik juga tadi itu Damar ya. Jadi dia berusaha menikmati prosesnya selama di menjalani seminari juga. Ada masanya merasakan yang namanya desolasi itu kesepian rohani gitu ya. Ada yang di masa-masa mengalami konsolasi gitu ya. Nah, menarik banget tadi makna dari masing-masing moto dari teman-teman kita nih, dari Damar dan Kristo. Singkat tapi sangat mendalam itu maknanya teman-teman. Nah, terus aku juga mau nanya nih, gimana sih pengalaman teman-teman selama di seminari mulai dari awal masuk nih sampai sekarang? Apa aja tuh suka duka dan tantangannya? Terus gimana keseharian dan kebiasaan teman-teman di seminari sehari-hari? Mungkin bisa bisa diceritakan. Mungkin bisa diceritakan apa pengalaman awal masuk itu, mungkin Damar dulu, nanti suka duka dan tantangannya mungkin bisa Kristo bantu jelasin. Kan karena dari satu seminari yang sama nih. Gimana nih Damar mungkin? Gimana pengalaman selama di seminari? Pengalaman seminari, suka dukanya nih. Ya boleh, kebiasaan atau keseharian boleh diceritain dulu. Oh, kebiasaannya dulu. Uh-huh. Jadi waktu-waktunya gitu. Sehari Iya. aja gitu. Oh ya, siap. Perharinya itu kan di seminari itu kan di jadwal kan. Mandi itu jam segini, makan jam segini, lalu belajar jam segini. Oke. Oke, dari awal itu dari waktu pagi ya bangun tuh pasti kalau besok nggak libur jadi hari biasa gitu ya. Itu berarti taruhlah Senin sampai Sabtu gitu. Itu bangun tuh pasti jam 4.45. Jam 4.45 tuh bangun. Oke. Iya. Lalu 5:30 itu nanti misa. Nah, Oke. Misa harian ya. Ya. Tapi nanti kalau di minggu ntar beda karena jam 6. Kalau di minggu jam 6. Nah, lalu yang di hari biasa jam 5.30 sampai jam 6. Jam 6 lalu jam 6 sampai jam 7 itu garing jam 6 sekitar jam 6 sampai taruh 6.45 itu adalah waktu makan karena nanti kan jam 7 kurang terus sekitar jam 7 kurang 5 tuh udah masuk sekolah. Jadi terlalu jam 7 nih, jam 7 itu sekolah sampai jam nanti pasti kan 6 hari sekolah tuh masih jam 7 sampai jam setengah satu itu lalu setengah satu itu makan siang nanti di refter di ruang makan. Oke. Sampai jam 1. Lalu jam 1 sekitar jam 1 sampai jam 2 itu waktu bebas. Itu bisa dipakai itu misalkan buat mau nyuci atau misalkan gabut main gitar atau mau main musik atau kerjaan PR atau tugas berunding lah sana sini atau apa terserah. Iya. Lalu jam 2 sampai jam 3 itu siesta tuh tidur siang karena waktu kan lumayan kan ya aktivitas seharian lalu kan ya diimbangin dengan adanya tidur siang itu. Oke. Lalu nantinya bangun jam 3 itu biasanya opera tuh bersih kalau biasanya kerja bakti itu per medan. Kalau di sana itu kelas itu misalnya nih kelas 0 tadi itu disebutnya itu namanya Medan Pratama. Terus kelas 2 itu kelas 1 itu Medan Tamtama atau MT. Lalu kelas 2 itu Medan Madya. Terus yang terakhir itu kelas 3 berarti itu Medan Utama. Nah itu per medan itu nanti opera membersihkan medannya masing-masing. Jadi per lingkungan itu bersih lah. Cabut rumput, lalu ngepel, nyapu, pokoknya
kayak bersih-bersih rumah lah, karena kan rumah kita juga gitu kan. Ya. Itu sekitar 30 menit sampai setengah 4. Lalu setengah 4 sampai setengah 5 itu biasanya juga itu waktu luang. Oke. Enggak, biasanya di jadwal itu setiap Rabu, pokoknya ada jadwalnya dari hari, aku lupa dari hari Selasa atau dari hari Senin tuh, pokoknya ntar di jadwal gitulah acak per medan tuh nanti ada namanya olahraga medan. Oke. Olahraga medan itu kan jadi bisa lah per medan tuh olahraga, bisa paling seru tuh pada main bola gitu kan ramean, atau bisa juga main futsal ada gor, terus atau main volley sama temen-temen, ya terserah, pokoknya itu jam olahraga. Lalu setengah 5 yang pasti ini jam pastinya setengah 5 tuh mandi, setengah 5 sampai jam 5 tuh mandi. Terus jam 5 itu harus kudu kelar, karena kan 15 menit berarti jam 5.15 itu udah nanti bacaan rohani Yeah. dengan waktu dengan suasana itu silensium, hening gitu. Iya. Sampai jam 7. Nah, lalu diantara itu jam 6 sampai jam 7-nya itu studi pertama tuh wajib di kelas dengan suasana hening gitu ya, belajar misalnya baca buku atau kita ngerjain PR gitu. Oke. Kan orang-orang tuh apa yang butuh waktu me time kan, ada belajar kan butuh ada yang sendiri gitu kan, itu betul ya. Oke. Lalu jam 7 itu makan malam sampai setengah 8. Itu makan malam sampai setengah 8. Lalu setengah 8 sampai jam 8-nya itu ya tempus liberum tadi, apa waktu luang lagi, dan jam 8-nya sampai jam 9 itu studi kedua, itu di luar kelas, jadi boleh diskusi atau kita ke perpustakaan. Lalu apa diskusinya tuh antar teman atau maksudnya sama Romo atau gimana? Sama teman, jadi belajar biasa aja gitu. Oke. Lalu jam 9:15 ya, itu nanti ada acara rohani malam. Itu bisa berupa misalnya kompletorium atau enggak Taise juga kadang-kadang itu Kristo tuh suka Taise ya. Ngajak tuh dia pelopornya tuh. Lalu apa namanya? Komplek ya, atau acara rohani malam atau rosario juga bisa. Biasanya tuh rosario tuh pasti di bulan Mei itu. Pasti itu nanti rosario itu. Oh ya, acara rohani malam atau adorasi. Lalu sampai jam 10, dan jam 10 sebelum tidur itu biasanya refleksi. Nulis refleksi di buku refleksi harian, itu kan wajib itu sistemnya. Nah, lalu sampai ya sekitar 30 menit lah paling nulis kan. Kalau refleksi harian apa yang aku dapat ya, apa yang bisa refleksikan hari itu kan, kalau cepet ya 15 menit, kadang kalau bukan ya kadang sampai juga setengah jam juga, dan setengah jam 10-an tadi ya, kalau misalnya udah pokoknya kalau udah kelar refleksi ya kudu tidur gitu, nggak ada yang begadang gitu, nggak boleh gitu. Lalu tidur biasanya setengah 11 tidur, bangun jam 4.45 lagi. Kurang lebih seperti itu, makanya gambaran Sarkasila dan umumnya itu seperti ini. Oke. Berarti kalau misalnya ada satu hari yang dimana kalian misalnya bisa keluar dan jalan-jalan, itu jadwalnya nanti beda lagi ya? Ya itu ya nanti bisa beda itu. Soalnya kalau di Rabu kan berarti setengah dua tuh keluar, lalu setengah 4 itu kudu balik lagi ke seminar. Itu setiap hari Rabu. Lalu kalau di hari Minggu itu berarti minggu keempat itu setelah laudes, setelah ibadat pagi, pokoknya setelah ibadat pagi lalu bisa makan pagi, pokoknya setelah ibadat pagi itu bisa keluar sampai jam jam 2 sampai jam 2. Oke.
Itu berarti ada kadang hari Rabu, kadang hari Minggu ya keluar ini bisa ya. Ya, minggu keempat karena kan itu kan buat Minggu keempat. Buat sebenarnya juga misa kan, misa di sekitar paroki apa di Kepikepan Magelang. Oke. Iya. Biasanya kalau kalian dikasih waktu keluar tuh keluarnya kemana sih? Keluarnya. Kalau untuk yang waktu kayak Rabu gitu kan 2 jam tuh singkat kan. Jadi ya apa? Paling ya sekitar Magelang situ aja atau enggak kalau nyampe ya main jalan-jalan ke alun-alun atau enggak kalau misalnya karena seminaris ya paling, tapi udah ya jarang sih maksudnya. Kadang kalau yang gabut gitu kadang ke warnet gitu kan karena kan kita kan sebenarnya nggak ada HP gitu kan, jadi untuk masak cara gitu kan warnet gitu, walaupun di dalam itu ada komputer gitu tapi kan komputer satu untuk bersama gitu kan, komunal gitu. Ya seperti itu. Jadi ya kalau untuk 2 jam paling sekitar situ nongkrong, paling makan gitu, nyari makan apa, makan bakso atau apa itu gitu. Kalau misalnya untuk yang panjang tuh biasanya kalau misalnya ada yang apa ya sekiranya nyanda tuh nyampe gitu ya paling ada gitu yang ke Jogja gitu main gitu. Tapi ntar juga balik lagi baliknya mungkin dengan ada pepet gitu kan karena jam 2 harus udah sampai kan. Oke. Kalau Oke. Kristo sama kulineran juga kah waktu kosong keluar atau ada kegiatan lain? Kalau sebelum pandemi itu untuk hari Rabu ya biasanya saya itu beli makan ya, jajan. Itu saya itu pasti. Kalau keluar itu mesti harus beli jajanan karena makanan di seminari itu ya itu lagi, tahu lagi, tempe lagi, sayur lagi, gitu kan. Sehingga kalau ada kesempatan untuk keluar biasanya sih yang utama saya itu jajan. Entah beli bakso, mungkin entah beli apa dan lain sebagainya. Kalau untuk yang hari Minggu yang lama itu ya saya juga hampir sama sih sebetulnya. Ya jajan, kulineran, lalu jalan, ya seputar itu sih. Kalau saya tuh yang penting adalah jajan biasanya kalau keluar. Begitu. Refreshing sih. Ya, kurang lebih yang dicari. Iya. Kalau nggak makanan ya refreshing aja gitu, muter-muter gitulah ya. Karena kan di dalam gitu kan ya. Nah, ya. Iya. Terus suka dukanya tuh selama di sana gimana nih Kristo? Mungkin boleh ceritakan juga Kristo, suka dukanya tuh apa sih selama menjalani kehidupan di seminari gitu? Kalau mau dikatakan sebetulnya apa ya? Cukup sulit gitu ya namanya. Hidup di seminari itu cukup sulit dengan berbagai peraturan, dengan berbagai segala yang ada gitu. Sehingga untuk mencari makna, mencari suka dan dukanya itu sebetulnya ya semuanya pasti ada suka dan duka gitu. Tapi kalau untuk sukanya itu kita mempunyai banyak teman di sana. Kita punya banyak romo, kita punya banyak buku-buku, kita punya banyak jendela yang luas untuk memulai pembicaraan, untuk ngobrol, untuk sharing, untuk banyak belajar, untuk membaca buku gitu kan. Dan juga orang-orang di sana adalah orang-orang yang kalau diajak ngobrol gitu enak ya, karena memang sudah kelihatan gitu orang-orangnya bahwa enak diajak ngobrol dan segala macam. Sehingga untuk sukanya itu kalau untuk saya sendiri itu banyak fasilitas-fasilitas yang disediakan untuk pembelajaran. Kalau untuk dukanya sih mungkin lebih ke kondisi ya, mungkin kondisi dingin itu tadi karena Tangerang dengan Magelang kan jauh gitu. Magelang lebih dingin gitu. Dan saya juga bukan orang yang begitu kuat dingin gitu kan, sehingga saya sering kali beberapa kali sakit dan segala macam gitu. Lalu juga kondisi kasur juga yang hanya matras gitu kan, dan juga banyak tinggi itu apa ya,
seperti kutu gitu. Kalau bahasa sininya itu kutu gitu. Kalau untuk dukanya sih seputar itu sih, seputar suasana, seputar kondisi. Itu kalau dari saya, suka dan duka. Oke oke. Mungkin dari apa Damar mau nambahin kan nih Damar? Kira-kira apa nih Apa suka dan dukanya menurut Damar? Gimana Damar? itu beda sih, kayak Kristo juga sih, apa ya, kayak seperti itu sih, lebih situasional aja. Jadi Iya. dalam suka ya kita bisa gitu loh untuk berrelasi dengan teman-teman, apalagi kan itu kan banyak gitu loh, dari orang Medan ada, orang Papua ada gitu loh, orang Surabaya ada, orang Kalimantan ada gitu. Jadi gimana ya? Oke. Bali juga ada, kayak kita bertukar pikiran, oh di daerahmu gini ya. Contoh konkret itu saya punya pengalaman begini. Saya makan di daftar gitu ya. Sharing kayak di Jawa kan ya, ada teman saya dari Bali gitu ya ke Jawa gitu kan, dari luar daerah gitu ya kan. Kalau kan kental di Jawa gitu kan, ternyata makan kecap gitu kan nggak bisa kan kalau di Jawa gitu kan. Iya, nggak sopan katanya. Iya, nggak sopan katanya gitu, salah satunya kayak begitu. Oh itu tentang kayak gitu ya. Jadi ada kayak pertukar pikiran terus, tentang di aku tuh kayak gini boleh, tapi di aku tuh, di tempat aku tuh nggak bisa boleh begini gitu loh. Jadi beda, tapi kan itu nanti suatu bentuk apa ya, Bhinneka Tunggal Ika juga gitu. Jadi ya asik sih pokoknya begitu sih, gue suka duka sama teman juga gitu kan. Iya. Kenapa? Kalau misalnya apa namanya, artinya kan kalian di seminari nggak megang HP ya, itu Oh ya, berarti apakah bisa disebut duka kalian juga atau gimana? nah itu juga masuk sih. Kalau bisa dibilang itu juga masuk duka gitu. Tapi kan namanya juga situasi di format dalam artian kita dibimbing gitu loh. Bukan suatu apa ya, bukan suatu hal muluk-muluk nggak megang HP, apalagi kan kita anak milenial pasti nggak bisa yang namanya nggak megang gadget gitu kan. Kalau itu jadi permasalahan itu, gadget itu di mana-mana. Kadang orang aja nggak megang Seren aja kayak gatel, pengen megang, pengen buka IG kan, apalagi kita yang sebenarnya di dalam. Tapi kan suatu bentuk ini juga, suatu bentuk mati raga, terus suatu bentuk apa ya, menahan diri ya. Menahan diri, kita melihat diri kita juga buat berefleksi tentang gadget gitu loh. Jadi gadget semata-mata hidup kita tuh tidak hanya untuk gadget gitu loh. Betul. Jadi melatih juga, maksudnya tentang namanya itu ugahari. Jadi ugahari kan apa? Ada sesuatu yang apa sih yang lebih penting daripada itu gitu. Jadi sebenarnya ada maknanya gitu loh, kenapa kita nggak megang gadget gitu loh, sehingga diberikanlah akses komputer yang itu per medan kan itu. Jadi paling megang itu ya suatu waktu sehari itu ya 15 sampai 20 menit gitu. Itu pun juga dapat kalau misalnya dapat gitu. Tapi pokoknya kalau disyukuri ya enak kok, maksudnya seru kok pokoknya di seminari. Bukan semata-mata kita tuh kadang ya kalau dibilang anak muda tuh kayak anak tinggalan zaman batu gitu kan. Tapi bukan itu. Tapi gimana kita lah untuk diformasi apa, dibimbing itu, dibentuk itu. Oke. Orang terbaru. Iya. Berarti kalau update itu ya kayak dari TV gitu ya, berarti ya kayak TV gitu ya. Ada TV nggak di sana? Ada TV, itu pun juga nggak sering kan. Itu juga kalau di waktu rekreasi biasanya bukanya gitu. Tapi lebih juga itu kayak Kristo bilang tadi, lewat buku, lalu lewat koran sih. Koran pasti ada apa? Iya. Setiap harinya tuh pasti ada koran gitu. Jadi koran tuh menariknya ya di sana ya, satu koran misalnya datang nih, koran nih dari apa, bidel tuh orang yang bertugas seksinya gitu loh kan, setiap ada gitu. Nah, ngambil koran nih baru, wah itu jadi rebutan biasanya itu kan. Wah ada apa namanya, ada bukan gitu. Menarik. Jadi dari situ gitu. Oke. Tadi apa Dri yang mau ditanyain, Dri? Iya, jadi kalau di kehidupan di seminaris tuh bukan hanya berdoa saja, bisa dibilang kayak lu juga bisa ngasah itu bakat. Ya betul.
banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakuin bareng-bareng pun bisa, sendiri juga bisa, mau olahraga atau ngelakuin hobi juga boleh, juga bisa. Ternyata anggapan kita selama ini kirain di seminari doa mulu. Wah, ternyata salah ya. Iya. Bedah Iya. bedah kitab suci ya Dri ya. Nah, betul. Ini Oke. masuk ke terakhir kali ya. Waktu Damar dan Kristo ini masuk, gimana sih pengalaman waktu tes masuknya tuh kayak gimana? Sulitkah atau apa? Terus isi tesnya tuh kira-kira apa aja sih keseluruhannya secara garis besar? Mungkin bisa Kristo duluan deh. Oke, kalau saya mungkin kalau Damar itu kan sudah punya banyak gambaran, sudah lebih siap karena papanya dulu dari sana gitu. Kalau saya memang terus terang cukup kaget dan masih meraba-raba sekali banyak hal di seminari gitu. Untuk waktu tes itu ada tes psikologi waktu itu. Lalu juga ada tes wawancara, lalu juga ada tes mata pelajaran, tes pengetahuan, dan juga ada tes fisik kalau untuk di seminari Mertoidan gitu. Kalau untuk tes wawancara itu biasanya dengan 3 orang, entah mungkin itu suster atau mungkin romo atau mungkin frater. Kalau untuk tes pengetahuan, ya tes pengetahuan seperti biasa, pelajaran-pelajaran. Gitu. Lalu untuk tes psikologi pun juga seperti biasa gitu ya. Mungkin sudah banyak yang tahu bagaimana tes psikologi dan segala macam itu sih umum ya, seperti biasa. Lalu untuk tes fisik pun juga biasanya suruh lari, lalu bermain dan segala macam itu dinilai. Dan juga ada tes kesehatan. Tes kesehatan itu adalah di medical check up, sehingga dilihat semua apakah orang ini sehat. Untuk aspek-aspek penilaian untuk masuk kurang lebih itu. Gitu. Kalau untuk pengalaman tes itu, saya itu waktu tes itu baru pertama kali ke seminari Mertoidan. Oke. Baru pertama kali kaget dan kok begini, kok begitu. Dan akhirnya saya memilih seminari Mertoidan karena memang tesnya juga cukup sulit, banyak plus-plusnya juga, maksudnya banyak nilai-nilai lebihnya juga. Kalau untuk awal tes sih seperti itu kalau saya pengalamannya. Oke. Jadi tadi ada yang ngetes romo, frater, suster, terus untuk medical check up-nya yang ngecek itu dokter Tirta ya? Dokter Tirta. Aduh, lagi booming sekarang. Kalau dari Ya, Damar banyak dari dokter mah. Iya. Kalau dari Damar, kira-kira tipsnya untuk menyelesaikan tes-tes tersebut apa nih? Ada nggak sih tips-tipsnya nih? Tipsnya ya? Nggak banyak sih sebenarnya. Sebenarnya kalau dibilang juga tesnya tuh ya intinya hampir sama kayak kita mau tes ke SMA swasta kan, lebih gitu kan. Jadi ya bagi teman-teman yang dari SMP gitu ya cukup aja belajar gitu loh dari buku dari fokus UN tuh loh buku itu. Jadi kan udah materi kan terlingkup di situ ya, sekiranya ya belajar aja dari situ. Lalu yang penting juga kemantapan diri sebenarnya, oh bener nggak sih aku seminari apa motivasi panggilanku gitu. Intinya dia nggak muluk-muluk, bukan saya bocorin harus begini-gini, enggak, tapi secara objektif itu maksudnya kurang lebih yang harus dipersiapkan ketika kita mau masuk gitu tentang hal kayak gitu ya, dari kesehatan itu, dari nilai 3 pilar seminari ya, kesehatan tuh kuantitas, lalu sanitas, kesehatan sanitas, lalu rohani itu berarti sanktitas, lalu pengetahuan sensia gitu. Jadi di mana 3 aspek itu nanti yang oleh staf di sana, staf itu adalah guru, lalu romo, lalu
frater juga, lalu itu apa ya, layak nggak sih kita maksudnya jadi seorang seminaris kayak gitu ya, lebih-lebih ya gitu sih. Ya, I see. Jadi mending kita harus ada prepare sebaik Benar. kita harus tahu apa aja yang harus dites. Tadi ada pengetahuan, fisik, Psikologi juga, psikotes. kesehatan. Iya, betul. Kayak tes biasa masuk SMA ya, Dri ya. Biasa sih sebenarnya. Oke. Nah, jadi emang dan mungkin terakhir nih, mungkin dari Damar sama Kristo nih, ada pesan apa atau ada ajakan untuk mungkin teman-teman anak-anak OMK kita yang mungkin punya keinginan untuk masuk seminari tapi masih ada keraguan gitu. Kiranya mungkin apakah ada 1-2 kata dari Damar atau Kristo untuk teman-teman kita nih, untuk ya berarti adik-adik kelasnya Damar dan Kristo gitu ya, yang belum masuk, atau mungkin yang memang juga untuk seumuran kita kan, karena masih bisa masuk seminari tinggi juga gitu ya. Dari ya, kira-kira gimana nih? Ada 1-2 kata dari Damar atau Kristo? Mungkin boleh Damar dulu. Oh ya, dari aku ya berintinya kan panggilan kan, tentang kalau kita berbicara tentang seminari menengah, seminari tinggi kan berbicara tentang panggilan. Lalu saya awali mengapa seminari menengah itu ya. Dari seminari menengah sendiri adalah, bagi saya adalah tempat diskresi gitu maksudnya. Kita benar-benar melihat apakah diriku condong menjadi seorang calon imam gitu. Bahkan di sana diajar melihat gitu loh. Menjadi seorang imam atau awam pun itu juga suatu pilihan yang baik gitu loh. Iya. Bahwa tujuan kita kan memuji, memuliakan, menghormati Tuhan Allah gitu loh maksudnya. Sehingga apapun tujuanmu itu baik gitu loh. Dan bagi teman-teman yang punya keinginan kayak begitu, yaitu berbicara bisa gitu loh. Mungkin berbicara kalau udah gede gitu ya, misalkan udah OMK gini, udah lulus SMA atau kuliah, karena kan panggilan kan nggak ada yang tahu kan kita. Nah, banyak orang-orang kuliah juga yang setelah lulus akhirnya kok merasa terpanggil gitu ya. Itu bisa kayak misalkan menghubungi pastor gitu ya, kok saya punya ketertarikan gitu di jadi masuk seminari gitu ya misalnya. Ataupun bagi teman-teman juga yang yang masih di bawah juga bisa berbicara kepada orang tua gitu loh. Intinya bicarakan dengan orang tua, lalu dengan teman juga intinya, dan diri kita juga menyadari gitu loh, menyadari tentang ketertarikan kita tersebut gitu loh, tentang gerak-gerak batin tentang panggilan tersebut gitu loh. Jadi ini ya, terutama memang sih banyak cara sih, emang banyak jalan untuk kita menuju Roma gitu kan istilahnya gitu loh. Jadi itu saja gitu loh. Seminari menengah juga nggak apa-apa gitu loh, maksudnya yang ingin dari seminari ingin mencobanya dari seminari menengah gitu loh. Jadi dan juga dari seminari tinggi, karena kita ini itu hanya Tuhan yang mengerti kan tentang panggilan kita menjadi apa gitu. Oke. Kalau dari Kristo gimana, Kristo? Singkat. Kalau dari saya sih, buat teman-teman semua, sedikit apapun bentuk panggilannya, ayo ditanggapi. Misalnya jangan terlalu pusing bahwa, seminari saya harus jadi romo, saya seminari ini harus benar-benar kuat, harus benar-benar orang baik, dan lain sebagainya. Tidak. Tapi suatu ketertarikan mungkin sedikit, suatu panggilan, misalnya, aku masuk seminari. Walaupun hanya seperti itu, jangan takut, mari ditanggapi, mari bersama-sama dimurnikan gitu. Jangan merasa bahwa masuk seminari saya harus jadi romo. Bahwa masuk seminari saya harus perfect, saya harus bisa semuanya dan lain sebagainya. Tidak. Harus disadari bahwa panggilan sekecil apapun harus ditanggapi, harus didengarkan dan ditindaklanjuti. Untuk teman-teman semua,
seperti tadi moto saya, suatu kesempatan ya. Mungkin bisa dari seminari tinggi itu bisa. Tapi kita tidak tahu bagaimana ke depan. Selagi ada kesempatan, selagi ada peluang, monggo dicoba, monggo ditanggapi. Sebelum apa ya? Ya kita tidak tahu gitu kan apa yang terjadi ke depan, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam diri kita, tapi seperti apapun mohon ditanggapi, jangan takut bahwa seminar itu bukan apa ya penjara, lalu bukan juga suatu hal yang menakutkan dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman semua apa ya? Kalau dari saya sendiri sih saya lebih dari seminari menengah ya, karena lebih banyak tahu, lebih banyak mengenal sehingga lebih siap gitu untuk masuk seminari tinggi. Ya bisa aja gitu kalau memang teman-teman merasa mau masuk langsung ke seminari tinggi monggo gitu. Tapi apa ya, kalau dari seminari menengah tuh lebih mengenal lebih awal, gitu, lebih tahu banyak gitu. Dan seminari itu banyak gitu, tidak hanya di Mertoyudan, di Jakarta juga ada, di Bandung juga ada. Jadi jangan takut untuk masuk seminari, tetap semangat, dan apapun, panggilan sedikit apapun, sekecil apapun, ditanggapi. Karena itu adalah kesempatan, tidak 2 kali kesempatan datang. Dari saya begitu. Untuk info banyaknya silahkan berkunjung ke YouTube Seminari Mertoyudan saja, mungkin buat teman-teman atau bapak-bapak atau ibu mungkin yang mau mengenal, di channel YouTube Seminari Mertoyudan banyak video-video yang memperlihatkan kebiasaan kami di dalam seminari, kegiatan-kegiatannya, juga ada di Instagram Seminari Mertoyudan juga, monggo dilihat-lihat. Hari ini saya dan Damar tuh hanya sharing pengalaman kami. Kalau kalian mau memiliki pengalaman yang juga istimewa dan memiliki pengalaman yang berbeda, monggo dicoba untuk masuk seminari, karena tiap pribadi punya pengalamannya masing-masing yang mungkin lebih luar biasa dari saya dan Damar. Kalau dari saya seperti itu. Oke, langsung dicari channel YouTube-nya Dri ya, Seminari Mertoyudan ya. Langsung cari aja channel YouTube-nya Seminari Mertoyudan. Ini habis nonton ini nih, habis nonton bincangan kita mungkin bisa langsung searching aja tuh Seminari Mertoyudan, sekaligus di follow Instagram-nya tadi ya, di follow Instagram-nya juga untuk cari tahu kegiatan seputar kehidupan seminari gitu. Ya mungkin dari Seminari Mertoyudan nanti ada gambaran juga, oh ternyata kehidupan seminari gini. Nanti kalau misalnya mau milih seminari yang lain pun ya nggak ada masalah juga gitu. Seminari banyak tadi katanya kan, gitu. Oke, jadi nggak kerasa nih obrolan kita yang sangat menarik ini, dan terima kasih untuk Damar dan Kristo, karena aku pribadi dan juga Adrian juga bisa belajar nih dari Damar sama Kristo mengenai kehidupan di seminari, terus mengenai kehidupan seputar panggilan itu seperti apa gitu ya. Dan semoga teman-teman yang mendengarkan obrolan kita hari ini mungkin bisa tergugah sedikit atau terpanggil untuk kemudian jadi seorang imam atau jadi suster gitu kan. Nah itu adalah sebuah panggilan yang patut dicoba gitu ya, tadi kan Kristo udah bilang gitu. Nah oke, dari Adrian gimana penutup? Ya sekali lagi kita terima kasih untuk Damar dan Kristo sudah mau menyempatkan waktunya. Kita juga berharap Kristo dan Damar selalu stay di seminari, sukses terus. Amin. Iya betul. Ya. Ya pokoknya lancar terus ya di sana ya. Ya, karena kita bisa dibilang umat semakin bertambah, begitu juga romonya juga harus bertambah. Betul. Ya, oke. Jadi sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan BTS atau Bincang Tentang Seminari pada hari ini. Saya Ernest selaku host dan juga Adrian pamit undur diri. Mohon maaf bila ada 1-2 kekurangan yang
dari kami lakukan tadi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Terima Bye. kasih.